Halo teman-teman semua, jumpa lagi bersama saya Iin Muhyiddin di Mitra Sepak Bola. Di video ini kita masih akan tetap bahas seputar Liga 2. Setelah sebelumnya kita bahas tentang Persipura Jayapura yang sudah mendaftarkan 35 pemain untuk mengarungi kompetisi Liga 2 Indonesia atau Championship musim 2025-2026. Dan di video ini kita akan bahas 3 tim saja, yaitu Barito Putra, PSPS Pekanbaru, dan juga Persela Lamongan. Kenapa hanya 3? Karena kalau dibahas semuanya itu akan kepanjangan dan penonton yang menonton video ini itu akan bosan. Oke, kita lanjut ke pembahasan 3 tim Liga 2, yaitu Barito, PSPS, dan juga Persela Lamongan. Tapi sebelum itu, saya mau menyampaikan permohonan maaf dulu jika nanti hasil dari video ini kurang maksimal, baik itu dari gambar ataupun dari suara karena memang alat yang dipakai itu sangat sederhana. Tapi meskipun alat yang dipakai ini seadanya dan konsepnya sangat sederhana, semoga tetap bisa memberikan informasi yang terbaru, yang lengkap, dan terpercaya. Oke, langsung aja kita awali dari Barito Putra terlebih dahulu mungkin ya. Barito Putra sudah mendatangkan pemain-pemain baru untuk mengarungi kompetisi 2025-2026 di kasta kedua ini atau yang sekarang bernama Championship. Salah satunya adalah Predator PSBS Biak, yaitu Alexandro. Striker berusia 28 tahun asal Brazil ini sukses didatangkan oleh Laskar Antasari. Musim lalu bersama PSBS Biak, Alexandro berhasil mencetak 13 gol dari 34 pertandingan. Kemudian dia juga pernah menyabet gelar top skor Liga 2 Indonesia musim 2023-2024 dan membawa PSBS Biak promosi ke Liga 1 Indonesia. Dengan datangnya Alexandro tentu saja diharapkan Barito Putra bisa bangkit dan Barito Putra bisa kembali promosi ke kasta tertinggi. Selain dari Alexandro, pemain-pemain lain juga sukses didatangkan. Salah satunya adalah pemain naturalisasi yaitu Fabiano Beltrame yang juga dari PSBS Biak datang ke Barito Putra. Tentu saja pengalaman dan juga menit bermain yang dimiliki oleh Fabiano Beltrame ini sangat diperlukan oleh barisan pertahanan dari Barito Putra untuk bisa memimpin lini belakang agar tetap tangguh. Apalagi duetnya dengan Renan Alves yang sama-sama pemain senior, sama-sama sudah tinggi jam terbangnya dan sama-sama sudah banyak pengalamannya di Liga Indonesia. Pemain lainnya yang sukses didatangkan oleh Laskar Antasari ini ada Gianzola, kemudian Hargianto, di depan ada Wildan Ramdhani, kemudian di belakang ada Friendly Saputra, ada Haudi Abdillah. Haudi Abdillah dan Friendly Saputra sama-sama uh, bermain cukup baik musim lalu. Haudi Abdillah bermain untuk Madura tampil sebanyak 16 kali. Kemudian Friendly Saputra tampil sebanyak 15 kali bersama dengan Semen Padang musim lalu di Liga 1. Kemudian Hargianto ini merupakan pemain berpengalaman dari Bayangkara, kapten tim Bayangkara juga. Gianzola ya meskipun secara jumlah pertandingan tidak terlalu banyak, Gianzola hanya 8 kali bermain kalau tidak salah bersama dengan Persita Tangerang musim lalu. Tapi Gianzola ini kita tahu dia punya pengalaman, dia punya kemampuan dan kreativitas dari Gianzola ini tentu saja sangat diharapkan oleh Barito Putra untuk bisa menyuplai bola-bola ke pemain depan yang saat ini di depannya itu ada seorang predator bernama Alexandro. Kemudian di depan Wildan Ramdhani dari PSIS Semarang juga sukses didatangkan oleh Barito Putra. Musim lalu Wildan Ramdhani bermain sebanyak berapa kali? 12 kali kalau tidak salah dan sukses mencetak 1 gol bersama dengan Mahesa Jenar. Nah itu dia pemain-pemain yang didatangkan oleh Barito Putra. Kemudian pemain-pemain yang hengkang itu kebanyakan memang pemain-pemain inti ya seperti Axel Runtukahu yang pergi ke Persija Jakarta. Kemudian ada Morelato juga yang baru-baru ini resmi hengkang. Kemudian ada Levi Madinda juga pamit dari Barito Putra. Pemain-pemain yang stay banyak sekali seperti Rizky Pora, Bayu Pradana, kemudian ada Bagas Kava dan Bagus Kavi yang sama-sama masih berada di Barito Putra. Nah, dengan skuad yang lama dan juga skuad yang baru, Barito Putra saat ini sudah lengkap dan mungkin sudah hampir 100% ya skuadnya untuk bisa siap mengarungi kompetisi Liga 2 Indonesia musim 2025-2026 ini. Dengan skuad yang sudah disebutkan tadi, sepertinya Barito Putra ini memang cukup kuat di kasta kedua musim ini dan bukan tidak mungkin Barito Putra ini menjadi kandidat kuat untuk bisa kembali atau untuk bisa promosi ke
Liga 1 atau BRI Super League musim depan. Oke, berikutnya kita bahas PSPS Pekanbaru yang sampai video ini dibuat tanggal 5 Agustus 2025, PSPS Pekanbaru sudah mendatangkan 14 pemain, tapi semuanya pemain lokal dan banyak pemain muda yang didatangkan oleh PSPS Pekanbaru. Pemain yang hengkang dari PSPS itu ada dua pemain asing mereka hengkang semua ya, yaitu Douglas Cruz hengkang ke Deltras dan John Edimena yang hengkang ke Persela Lamongan. Pemain intinya juga Fardan Harahap hengkang ke Persela, kemudian Lerby Aliendre juga kalau tidak salah pamit dari PSPS dan Memen Durrahman yang pensiun. Kemudian untuk pemain yang datang yang sudah disebutkan tadi ada 14, dua diantaranya ada penjaga gawang muda, satu dari Persebaya dan satu dari Persita. Dari Persita Tangerang itu Muhammad Darmawan berusia 23 tahun, yang dari Persebaya itu Aditya Arya 21 tahun usianya. Keduanya pemain muda dan memang kalau kita lihat dari segi menit bermain atau jam terbang musim lalu keduanya memang sangat minim. Tapi kita harapkan dengan berlabuhnya ke PSPS keduanya bisa berkembang. Di posisi pemain bertahan ada 5 yang datang kalau tidak salah. Ada Rio Saputro dan Irsan Lestaluhu dari Malut. Kemudian ada Ahmad Faris dari PSKC Cimahi yang sekarang menjadi Garuda Yaksa. Kemudian ada Ilham Jusril dari Barito dan ada Jimmy dari Persipapati. Jimmy ini pemain muda 23 tahun, dia musim lalu tampil reguler bersama dengan Persipapati dan dia itu merupakan pemain asal Papua, tepatnya dari Biak. Kemudian Ilham Jusril tampil bersama dengan Barito Putra musim lalu di Liga 1, dia bermain sebanyak 5 kali. Jika dibandingkan dengan musim sebelumnya lagi, yaitu musim 2023-2024, memang menurun performanya di musim kemarin. Karena memang di 2023-2024 ini Ilham Jusril itu tampil cukup banyak bersama dengan Barito Putra. Tercatat 18 kali dia bermain di Liga 1. Kemudian untuk dua mantan pemain Malut ada Irsan Lestaluhu dan juga ada Rio Saputro. Keduanya juga musim lalu di Liga 1 bersama dengan Malut itu memang minim menit bermain. Irsan hanya tampil 1 kali dan Rio Saputro hanya tampil 3 kali. Irsan ini tampil 1 kali ketika menghadapi Persis Solo kalau tidak salah. Dan Rio Saputro ini tampil 3 kali ketika menghadapi Semen Padang, kemudian menghadapi Persita dan Persik Kediri. Tapi kalau pengalaman memang keduanya oke lah. Di musim sebelumnya lagi ketika Malut di Liga 2, keduanya sering tampil dan sama-sama membawa Malut United promosi ke Liga 1. Kemudian secara pengalaman yang lebih jauh lagi, Irsan Lestaluhu ini kan dulu pernah di Borneo, kemudian di Persipura dan dia sering tampil di kedua tim tersebut. Satu lagi pemain bertahan yang didatangkan oleh PSPS Pekanbaru itu ada back senior Ahmad Faris yang didatangkan dari PSKC Cimahi. Usianya 32 tahun dan dia musim lalu menjadi pemain inti dari PSKC. Kemudian secara pengalaman juga dia pernah bermain untuk Dewa United, Sriwijaya FC, Persita Tangerang dan lain-lain. Kemudian untuk pemain tengah itu mendatangkan 3 pemain muda, ada Nugroho Santoso dari Persibo Bojonegoro yang tampil cukup banyak juga musim lalu di Liga 2, kemudian mendatangkan Syamsul Ripai dari Persikabo, ini masih sangat muda dan pengalamannya sudah oke, sudah pernah bermain di Liga 1 juga ketika Persikabo masih berada di kasta tertinggi, tercatat dia bermain 4 kali, kemudian di Liga 2 musim lalu dia bermain sebanyak 12 kali. Dan satu lagi pemain tengah muda yang didatangkan oleh PSPS ini ada Raditya Agustin dari PSCS Cilacap yang musim lalu tampil sebanyak 12 kali di PNM Liga Nusantara. Sementara untuk pemain depan itu kalau tidak salah ada Hari Nur Yulianto yang datang dari Malut United. Dia adalah striker senior berusia 36 tahun. Kemudian ada Rafli Selang yang juga datang dari Malut United dan dua pemain lainnya itu Raihan Firdaus dari Sriwijaya serta Andi Harjito dari Borneo FC Samarinda. Hari Nur Yulianto musim lalu mencatatkan 8 kali pertandingan bersama dengan Malut dan sebelumnya Hari Nur Yulianto juga yang sama-sama membawa Malut United FC promosi ke Liga 1. Kemudian untuk Rapi Selang ini masih cukup muda dan masih cukup minim menit bermain di Malut United Senior musim lalu. Kemudian untuk dua lainnya ada Andi Harjito sempat tampil 2 kali kalau tidak salah bersama dengan Borneo dan ada Raihan Firdaus yang merupakan pemain inti Sriwijaya di musim lalu di Liga 2. Dan terakhir kita bahas Persela Lamongan yang juga terus mempersiapkan skuadnya untuk mengarungi kompetisi Liga 2 Indonesia atau Championship musim 2025-2026. Tercatat sudah ada beberapa pemain yang datang ke Lamongan. Pemain asing ada John Edimena yang datang dari PSPS Pekanbaru. Kemudian ada Jonathan Bustos, mantan pemain Malut United musim lalu. Dan ada center back asal Brazil Gonçalves yang datang dari Liga 2 India. Nah ini Gonçalves cukup menarik nih.
datang ke Persela Lamongan. Dia di Liga 2 India musim lalu itu mencatatkan 20 kali penampilan dan mencetak 4 gol serta 2 assist. Posisinya center back loh. Kemudian usianya masih 29 tahunan. Ini luar biasa. Dan kita nantikan bagaimana performanya bersama dengan Persela Lamongan. Semoga lebih berkembang dan bisa mengangkat performa dari Persela Lamongan itu sendiri. Dua pemain asing lainnya, John Eddie Mena, tampil luar biasa bersama dengan PSPS Pekanbaru musim lalu, membawa PSPS ke semifinal Liga 2, dan ada Jonathan Bustos, gelandang serang yang musim lalu bermain untuk Malut United. Meskipun Jonathan Bustos ini tidak terlalu banyak tampil bersama Malut, tapi kita tahulah pengalaman jadi Jonathan Bustos ini sudah cukup oke. Kemudian pemain lainnya ada dua pemain senior yang datang ke Persela Lamongan. Beto Gonçalves 44 tahun dan juga ada Otavio Dutra 41 tahun. Beto Gonçalves musim lalu bersama dengan PSBS Biak mencetak 1 gol dari 22 kali penampilan. Ya meskipun hanya 1 gol dan dia posisinya sebagai pemain depan, tapi kita harus mengingat bahwa Beto Gonçalves bukan lagi pemain muda. Dengan datangnya Beto Gonçalves diharapkan bisa menjadi motivator juga untuk pemain-pemain lainnya, khususnya pemain muda, agar bisa tajam seperti dirinya ketika masih muda. Otavio Dutra juga datang dari Persibo Bojonegoro memperkuat Persela Lamongan musim 2025-2026 ini yang mungkin akan menjadi pemimpin di lini pertahanan dari Persela Lamongan. Nah itu ya pembahasan 3 tim dari Liga 2 Indonesia atau dari Championship yang terus mempersiapkan skuadnya untuk bisa mengarungi kompetisi musim 2025-2026 dengan ambisi yang sangat besar untuk bisa promosi ke kasta tertinggi. Oke teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa dukung channel Mitra Sepak Bola di YouTube, kemudian di sosial media lainnya juga dukung dengan nama yang sama yaitu Mitra Sepak Bola. Terima kasih yang sudah subscribe, yang sudah follow, dan jangan lupa kalian komen, berikan kritik dan sarannya di kolom komentar agar channel Mitra Sepak Bola ini bisa terus berkembang. Silakan kalian berikan kritikan, masukan, saran, dan lain-lain di kolom komentar. Sekali lagi terima kasih yang telah menyaksikan video ini. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya.